Renungan Hari Minggu Prapaskah kelima tahun C, Minggu 3 April 2022. Disadarkan akan dosa dan pengampunan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 16-21. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8-14 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Saudara-saudariku terkasih, harus disadari bahwa setiap manusia termasuk kita adalah orang berdosa. Tak seorang pun di dunia ini yang bebas dari dosa. Besar kecilnya dosa ditentukan oleh sikap hidup manusia, sikap hidup kita. Kecenderungan kita untuk mengakui dosa sangat sulit, dan kecenderungan kita untuk menghukum seseorang yang bersalah adalah hal yang biasa. Ada aturan hukum kita yang sangat jelas. Yang bersalah mendapat hukuman. Pandangan kita tentang hukum sangat berbeda dengan pandangan Yesus. Bagaimana pandangan Yesus tentang hukum Taurat? Yesus dengan tegas mengatakan hukum Taurat itu baik karena Allah memberikan hukum itu kepada Musa untuk mengatur tingkah laku manusia. Karena itu, kamu harus melaksanakan apa yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan mengikuti perbuatan atau tingkah laku mereka. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat praktek hukum yang dipahami oleh manusia dan Yesus. Dalam Injil hari ini, Yohanes mengisahkan tentang bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempraktikkan hukum yang berlaku dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap praktik hukum tersebut. Untuk lebih jelas, saya mengajak kita melihat beberapa tokoh yang berperan dalam cerita kisah Injil hari ini. Tokoh pertama, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dua kelompok ini adalah kelompok elit dan terhormat dalam masyarakat Yahudi. Namun sikap hidup mereka tidak sesuai dengan gelar yang mereka terima. Mereka pintar mengajarkan hukum, tetapi sangat kaku dalam menerapkan hukum. Hukum bukan untuk menyelamatkan manusia, melainkan untuk mematikan manusia. Kelompok ini menjadi penentang Yesus. Mereka menilai Yesus sebagai orang yang salah mengajarkan dan mempraktikkan hukum Taurat. Dalam kisah Injil hari ini, mereka datang dengan satu persoalan baru dan ingin mendapat jawaban dari Yesus. Bila Yesus memberikan jawaban yang salah, mereka akan memberikan hukuman kepadanya. Itulah sebabnya mereka membawa perempuan yang tertangkap basah sedang berzina itu kepadanya. Dan bagaimana reaksi Yesus? Reaksi Yesus. Kedua, berhadapan dengan situasi seperti ini, Yesus bersikap tenang dan diam. Tidak cepat memberikan jawaban. Malah ia menunduk dan menulis sesuatu. Apa yang ditulis oleh Yesus tidak jelas. Yang pasti adalah Yesus membutuhkan waktu untuk berpikir, waktu untuk mengambil sikap. Karena persoalan yang dihadapinya adalah persoalan yang sangat berat. Hukum yang dihadapi adalah harus dirajam mati. Dalam situasi yang tenang, Yesus akhirnya menemukan jawaban yang sangat jitu dan tidak disangka-sangka oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Jawaban yang diberikan Yesus adalah, jika kamu tidak berdosa, silahkan ambil batu dan melempar perempuan ini. Jawaban ini sungguh menggetarkan hati mereka.
Mereka kaget akan jawaban Yesus. Mereka disadarkan bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Atas alasan ini, mereka meninggalkan Yesus seorang diri bersama perempuan itu. Kepura-puraan mereka diketahui oleh Yesus. Bagaimana dengan perempuan itu? Tokoh yang ketiga, wanita yang berdosa. Ia adalah orang berdosa, tidak memiliki harapan untuk hidup. Tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman mati. Ia pasrah pada situasi. Kepasrahan inilah yang membawa keselamatan baginya. Ia diselamatkan oleh Yesus. Bagaimana sikap Yesus terhadap wanita itu? Sikap Yesus terhadap wanita yang berdosa ini adalah Yesus tidak memberikan hukuman kepada wanita itu, tetapi hanya memberikan nasihat. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai saat ini. Di sini Yesus mempercayakan wanita berdosa itu untuk mengalami hidup. Hidup tanpa dosa. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus melakukan tindakan itu? Yesus melakukan tindakan itu karena Ia mengungkapkan kerahiman Allah bagi manusia yang bersalah. Ia mempergunakan cara-cara yang berbeda untuk mentobatkan orang-orang yang berdosa dan untuk memurnikan hati mereka lewat penderitaan. Dengan cara ini, Yesus tidak langsung memberikan hukuman kepada orang yang berdosa, tetapi Ia memberikan waktu, ruang untuk perubahan, pertobatan, dan belas kasihan. Inilah cara yang tepat yang dipakai Yesus untuk merubah sikap dan tindakan manusia yang berdosa. Dan bagaimana dengan kita? Kita sering suka menilai diri lebih baik dari orang lain. Bahkan kita suka mengkambing hitamkan orang lain, bahkan menghukum orang lain. Berhadapan dengan situasi seperti ini, kita diajak untuk bercermin pada tindakan Yesus yang mendorong nurani kita untuk menilai diri kita sebagai orang berdosa dan mau memberikan pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Inilah yang harus kita pupuk dalam masa prapaskah ini.